membuktikan sinode, tetapi yang mudah-mudahan apa yang beberapa saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna, khususnya buat calon ketua sinode yang sebentar lagi akan dilantik. Ya, sebelumnya saya secara pribadi maupun secara ketua Dewan Pembina terlebih dahulu mengucapkan terima kasih mengucapkan selamat maksud saya kepada Pendeta Aris yang hari ini sebentar lagi akan dilantik untuk menjadi ketua sinode. Ya. Sejenak kalau kita merenungkan yang terjadi pada GBP, ada beberapa yang mengundurkan diri, bahkan terlebih ketua sinode yang sudah mengundurkan diri. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan tetap campur tangan dengan tetap mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Ya, ada yang berkata dan juga secara pribadi kepada saya, untuk apa tetap di situ? Nahkodanya sudah tidak ada. Tapi saya katakan, yang tidak ada yang diadakan lagi, apa susahnya? Ya, karena dalam hal ini saya melihat ada campur tangan Tuhan. Dikirimkan orang-orang yang memperlengkapi, sehingga sekalipun terjadi beberapa yang keluar, tetapi juga ada orang-orang hamba Tuhan yang punya hati terhadap GBP. Ya, salah satunya Pak Wakung yang juga ada bersama-sama dengan kita. Luar biasa, Tuhan sudah berikan yang melengkapi sehingga gereja Bethel Papua menjadi gereja yang lengkap dengan spesialnya masing-masing. Karena saya percaya setiap kita itu punya spesialisnya masing-masing. Apa kekuatan saya yang tidak dimiliki Pak Aris ada. Sebaliknya, apa yang menjadi kekuatan Pak Aris yang saya tidak miliki ada. Demikian juga Pak Wakung memiliki spesialis tersendiri, kekuatannya tersendiri. Dan juga Pak Pendiri semua, Pak Petra, Pak Enos, Tuhan timpun kita untuk menjadi melengkapi kekuatan satu dengan kekuatan yang lainnya. Oleh sebab itu, hari ini saya mau berkata kepada Bapak Aris sebagai calon ketua sinode, saya katakan ada tanggung jawab besar yang sebentar lagi ada di pundak saudara. Maka jalankanlah tugas dan tanggung jawab itu dengan cerdas. Maksudnya apa? Jalinlah kerjasama satu dengan yang lain. Jalin lebih lagi kerjasama itu. Kekompakan itu sesuatu kekuatan yang sangat besar. Kalau satu jalan ke kiri, kalau yang satunya jalan ke kanan, melelahkan sekali itu. Ya. Atau kalau dijalankan dengan sendiri, dengan kekuatannya Pak Aris, terlalu melelahkan itu. Maka saya katakan tadi, masing-masing kita punya kekuatan. Pak Aris gabungkan kekuatan-kekuatan itu menjadi satu kekompakan di dalam menjalankan tugas yang besar ini. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Wakil Ketua Sinode 3 Pak Wakung pernah berkunjung ke rumah saya. Beberapa hal kami berbincang-bincang dan saya sempat tanyakan, Pak, apa yang Bapak jalankan selama ini? Saya belum punya tugas yang jelas untuk saya kerjakan. Padahal saya itu orangnya, Pak, kalau punya ada tugas, saya itu pekerja keras. Ini Pak Aris, tangkap hal ini. Ya. Ada beberapa orang yang siap membantu, ada beberapa orang yang siap kerja. Tentukan tugas yang jelas dan kita akan bekerja bersama-sama. Libatkan kekuatan kita masing-masing. Seorang pemimpin harus mampu untuk menggabungkan kekuatan masing-masing sehingga kita akan kuat. Gabungkan kekuatan yang ada di Pak Pendiri, gabungkan yang ada pada saya, gabungkan Pak Wakung, gabungkan siapa saja, maka GBP akan mudah untuk berjalan. Beberapa waktu tadi saya tidak bisa membendung air mata ini terus mengalir ketika saya melihat terjadi saling peluk, saling lepas pengampunan
Di situ saya melihat kebersamaan, dan itu modal yang sangat besar. GBP akan maju kalau kita saling bersama-sama. Plong kan, Bapak Ibu Saudara bagaimana? Yang tadi sudah melepaskan pengampunan, plong rasanya ya? Enak, ringan, plong ya. Saya nggak merasakan langsung apa yang Bapak Ibu alami, tetapi ketika melihat itu air mata ini tak berhenti, terus mengalir, dan saya mengalami sukacita yang luar biasa melihat kebersamaan ini. Karena bagi saya itu adalah salah satu memenuhi visi di dalam GBP yang dikatakan menjangkau yang tak terjangkau. Orang banyak hanya memahami menjangkau yang tak terjangkau itu dengan cara menginjil di luar sana. Tetapi bagi pengertian saya bukan hanya itu. Ketika kita tidak mengampuni, kita pun ada di luar jangkauan pengampunan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, siapa yang tidak mengampuni orang, maka Bapa pun tidak akan mengampuni kesalahan. Maka saya melihat kalau ada yang punya dendam itu di luar jangkauan pengampunan Tuhan. Tetapi hari ini saya melihat orang-orang yang kemarin di luar jangkauan telah dijangkau kembali, ada di dalam jangkauan pengampunan Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat itu, dan itu modal yang besar untuk kita jalin kebersamaan. Kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi kerikil-kerikil yang tajam kalau kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Kita belajar, mungkin kemarin jalannya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri Pak Aris, tetapi hari ini mari ya kita upayakan untuk bergandengan tangan bersama-sama. Kalau saya merenung dan mengibaratkan GBP yang akhir-akhir ini kita alami, ibaratnya seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ya, ketika belajar dia jatuh lalu bangun lagi, itu hal yang biasa. Orang yang belajar berjalan kan seperti itu. Tidak harus menyerah. Seperti anak kecil jatuh, latihan lagi, bangun lagi untuk bisa berjalan. Ya, latih terus untuk bisa berjalan. Itu sesuatu hal yang wajar saja, biasa saja terjadi. Untuk contohnya anak yang sedang belajar berjalan. Tetapi juga bukan berarti terlalu lama latihan berjalan itu. Kalau terlalu lama itu bisa disebut sebagai anak yang bodoh itu. Atau bisa dengan kata lain, anak autis ini nggak segera bisa jalan, terlalu lama latihan berjalannya. Ya kalau anak autis itu bisa disebut sebagai anak istimewa karena dia dicipta, dilahirkan secara istimewa, di luar kemampuan dia lah. Memang sudah Tuhan ciptakan kelainan seperti itu. Tetapi kalau organisasi Kristen seperti anak autis itu tidak ada istimewanya. Itu karena lambannya kita di dalam belajar berjalan, di dalam kita belajar dari kesalahan masa yang lalu. Oleh sebab itu banyak peristiwa yang terjadi pada kita, tetapi marilah jangan terlalu lama waktu untuk kita belajar berjalan. Renungkan sesuatu, pikirkan sesuatu, khususnya ketua sinode yang akan dilantik. Apa yang saya ambil pelajaran dari kemarin? Seperti anak kecil yang berlatih berjalan, saya tidak boleh lama-lama. Harus segera mampu berjalan. Kalau sudah mampu berjalan, tidak usah mikir lagi. Saya karena sudah melalui masa-masa latihan itu. Dulu mungkin waktu saya latihan berjalan bingung kaki mana dulu yang akan saya gerakkan, badannya jaga keseimbangan setengah mati. Tapi saya tadi waktu dipanggil ke sini nggak mikir, sudah lancar. Ada sesekali saya mungkin juga jatuh itu karena tersandung, tetapi hanya sesekali saja, dan itu pun bisa terjadi pada kita. Tetapi kalau kita sudah mampu berjalan dengan baik, itulah harapan saya. Kenapa? Dengan begitu maka kita akan bisa melangkah, ya,
menjangkau yang belum terjangkau. Kalau jalan kita saja masih tertatih-tatih kayak anak kecil, bagaimana kita mau melangkah keluar untuk menjangkau yang belum terjangkau? Ya, maka mari PR ini segera kita tuntaskan seperti anak yang tidak terlalu mengambil waktu lama untuk berlatih berjalan, tetapi segera untuk menyelesaikan kondisi persoalan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang ingin saya tambahkan dalam pesan hari ini adalah menggarisbawahi tentang mari kita asah karakter Kristus dan skill, kemampuan siapapun kita yang sudah dilantik dalam jabatan apapun, sekretaris-kah, bendahara-kah, dalam hal apapun saudara yang sudah dilantik, asah terus skill dan karakter Kristus itu. Juga terkhusus kepada hambanya Bapak Pendeta Aris, ya, pesan saya, asah terus yang disebut dengan karakter Kristus dan skill, kemampuan itu harus diasah. Kenapa penting sekali karakter Kristus itu? Karena kita adalah pejabat gereja. Penting sekali itu untuk memiliki karakter Kristus, ya, memiliki karakter yang baik. Kalau tidak, maka kita akan terlempar dari pekerjaan Tuhan ini, atau minimal tidak terlempar, terus ada di dalam pekerjaan ini, tetapi menjadi alatnya iblis, bukan menjadi alatnya Tuhan. Karena kadang-kala ilalang tidak harus dicabut, ada bersama-sama terus dengan gandum kadang-kala. Tetapi janganlah menjadi ilalang, jadilah gandum. Maka milikilah karakter Kristus itu. Renungkan semuanya yang kita memiliki jabatan di dalam gereja ini. Penting untuk terus mengembangkan karakter Kristus itu. Dan yang kedua, skill, kemampuan, asah itu. Jangan berhenti untuk mengasah. Di bidang kita masing-masing, asah terus. Karena kalau hanya memiliki karakter Kristus, tetapi tidak memiliki kemampuan atau skill, janganlah menjadi pejabat gereja, ya. Janganlah menjadi pemimpin, karena pemimpin tidak cukup hanya karakter baik. Ya, kalau hanya punya karakter baik, mending jadilah pendoa syafaat saja. Ya, karena kebaikan bisa saja mengundang untuk dijawab oleh Tuhan karena kebaikan karaktermu, tapi jangan masuk kepada pejabat gereja apapun itu. Maka dua hal ini harus maju bersama di bidang kita masing-masing. Di sebentar lagi Bapak Sinode renungkan tentang karakter Kristus dan juga tentang skill, kemampuan terus kita tingkatkan. Ya, saya bilang setiap kita punya kekuatan masing-masing. Spesialis ibarat dokter ini ada dokter spesialis mata, dokter spesialis jantung, ya, semuanya memiliki itu. Mari kita asah itu terus dan ayo sungguh-sungguh di dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan ini. Jangan main-main di dalam menjalankan tugas yang sudah dilantikkan kepada saudara maupun yang sebentar lagi akan dilantik kepada Pak Pendeta Aris. Jangan main-main, tanggung jawablah. Ya, karena dengan demikian maka Tuhan akan semakin mempercayakan lagi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita main-main, apakah ada kemungkinan kepercayaan Tuhan pada GPP ini dicabut? Kenapa tidak? Kalau Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang tidak bisa diberi tanggung jawab, ya jangan merasa tenang dulu, aman dulu, GPP sampai kapanpun akan tetap ada. Enggak juga. Kalau kita orang-orang di dalamnya dianggap, dipandang oleh Tuhan, bukan orang yang bisa dipercayakan Tuhan, ngapain tetap Tuhan bela? Seperti seseorang yang dipercayakan satu talenta kepadanya, Tuhan lihat kamu tidak melakukan secara tanggung jawab apa yang kupercayakan padamu, ambillah, ya, diambil satu talenta itu dan diberikan kepada orang yang tanggung jawab, kepada orang yang 5 talenta. Saya berharap GPP adalah terdiri di dalamnya adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan Tuhan
yang diberikan kepada kita. Amin. Apapun posisimu, bukan hanya saudara bertanggung jawab kepada gereja atau GBP, tapi bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan secara langsung kepercayaan itu kepada kita. Ya, itu kerinduan saya. Kita berhenti main-main, kita berhenti tidak sungguh-sungguh, tetapi kita harus kembangkan karakter, ya, asah karakter yang baik, asah skill yang baik, dan bertanggung jawab penuh. Maka saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Ketika kita tetap menjaga kepercayaan Tuhan itu, sekalipun ada kelemahan kekurangan kita tidak akan ditinggalkannya. Tuhan tetap bela kita, Tuhan tetap nyatakan rencana dan maksud Tuhan melalui gereja Betel Papua yang kita cintai. Saya pikir itu renungan, itu pesan singkat saya, kiranya boleh bermanfaat kepada setiap pejabat gereja, khususnya hari ini kepada Bapak Pendeta Aris yang akan dilantik. Ya, mari biarlah kepercayaan Tuhan ini benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ya, terus belajar dan belajar, terus mengasah karakter Allah ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya boleh menjadi pesan yang berguna dan membuat hidup semakin tetap ada di jalurnya Tuhan, ya, dan terlebih kekompakan yang seperti saya lihat tadi itu terus ingin saya rindukan ada, ya, kebersamaan selalu harus kita wujudkan. Ada kalanya crash itu biasa, tetapi yang nggak biasa kalau lama dibiarkan. Maka tepat sekali tadi Pak Pendiri panggil untuk adakan pemberesan. Dan puji Tuhan, bukan hanya saya, malaikat di surga dan Allah pun senang melihat yang terjadi pada hari ini. Terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada yang bertugas. Kita beri kemuliaan aplaus bagi Tuhan untuk sambutan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Pembina Gereja Betel Papua. Puji nama Tuhan, kita terus melangkah kepada acara yang berikut.